kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami Majelis Menara Kasih Pemantan Antepe menyampaikan warta pada Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur hari ini kita diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah secara tatap muka pertama selama masa pandemi COVID-19. Mari kita jaga dan waspada bersama dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Wajib bermasker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak, ukur dan pertahankan suhu di bawah 37,5 derajat Celcius. Memasuki tatanan hidup normal baru termasuk dalam ibadah. Untuk pengkhotbah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sari Prihono. Dan untuk hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosi Nugroha dari GKJ Salatiga. Dan Minggu tanggal 30 Agustus 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Endah Kristina, dosen STT Berea. Petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Keluarga Antepe Blotongan. Pelaksanaan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sari Prihono atas pelayanan khotbah hari ini, petugas kebersihan, persiapan dan pelayanan ibadah hari ini. Majelis menyampaikan laporan keuangan selama masa pandemi. Terlebih dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2020. Bulan Maret dengan total Rp13.823.200. Bulan April Rp16.715.500, bulan Mei Rp11.383.500, bulan Juni Rp8.554.000, bulan Juli Rp8.101.000, dengan total keseluruhan Rp58.577.200. Pembelian tanah belum ada keputusan, menjadi perhatian bagi kita semua, dan prioritas utama bagi kita semua adalah untuk pendewasaan gereja. Kemudian untuk persembahan mulai minggu depan berjalan dengan normal, yaitu 2 kantong. Majelis menerima pengunduran diri dari Bapak Gianto Poniran, Bapak Wahyudi dan Ibu Siska pada rapat majelis hari Selasa tanggal 11 bulan Agustus 2020. Majelis Menara Kasih Pemantan Antepe mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan kerjasamanya selama ini. Kemudian untuk rapat majelis akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2020 untuk mengagendakan restrukturisasi majelis. Mohon dukungan dari jemaat Antepe semua. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kami Majelis Menara Kasih Pemantan Antepe mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan, ini kami bersyukur di hari yang indah, di hari yang cerah. Engkau pertemukan kami di dalam kasih-Mu. Dalam ibadah perdana, kami bertemu dengan tatanan baru,
membuat kami lebih bersemangat, membuat kami lebih bersuka cita. Seharusnya kami boleh merasa bersuka cita oleh karena Engkau yang mempertemukan kami di dalam kasih-Mu dan anugerah-Mu. Dan saat ini kami siap Tuhan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan bangkit berdiri, mari kita akan menyanyikan pujian bertemu di dalam kasih-Nya. Dan kita boleh bersuka cita, boleh bertepuk tangan. Ya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. mari nyanyikan sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, dalam anugerah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan menghormati dan menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dengan usaha yang sudah dikerjakan pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Dengan khidmat kita akan menyanyikan bersama Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama menyatukan hati dengan sukacita memuliakan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jumat 3 dan KPJ 182. Kami puji dengan riang.
konjuk ring yang mo Puji syukur lan panggungan konjuk ring yang agung dan ditata jagat raya pangrasakan di setiap makhluk ini mata pranasi pangeran jagat tanggang harjo lamun manut pangrenyo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah minggu dan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75 ini dengan pengakuan bersama demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit, bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Salam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Tuhan. Dipersilakan duduk. Baik, kita akan bersama-sama berdoa sejenak. Tuhan, kami memberkati anak-anak kami yang saat ini sekolah minggu di rumah dengan Superbook maupun mereka yang punya kesibukan masing-masing. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwasanya kita menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita dimerdekakan oleh Tuhan dari apa? Dari belenggu dosa yang upahnya adalah maut. Puji Tuhan, kita menjadi orang-orang yang ditebus babar pisan, berarti satu untuk seterusnya. Mari kita akan nyanyikan dari pujian KPK 261. Mungkin bait pertama tidak tertulis di situ, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah hafal. Uang sing laknat kabeksan kita, Gusti wis sedo ambiran dosa. Kabektan kita Gusti wis nyeto ambiran dosa temah luar sing paukuman pangluaran babar pisan babar pisan Podo mardika. Saiki kita podo mardika, Gusti wis nanggal ing slamet kita. Lingkuput kasing karusaan siut cekal
izinkan saya share sedikit. Bapak Ibu, saya punya nama belakang itu Maria. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Buat saya nama Maria itu kalau di Alkitab disamakan dengan Alkitab, aduh jauh banget dan berat sekali untuk sama-sama dilakukan dalam hidup ini. Maria ketika menghadapi masalah, menghadapi sesuatu yang di luar perkiraan dia, di situ tertulis di dalam Alkitab, dia hanya menyimpan segala perkara di dalam hati, kemudian merenungkannya. Saya membayangkan kata-kata itu berarti dia berusaha menjaga semua itu tidak menjadi masalah atau bukan menjadi sesuatu yang beban buat dia, dan dia merenungkannya berarti menjadi hikmat untuk diambil setiap perkara yang dihadapi. Nah, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu Saudara, nama kita ini semua Antep. Bapak Ibu Saudara merasa enteng atau berat nang menyandang nama Antep? Udah antep ya, toh antep sekali. Nah, Andum Tresno Agape, mungkin yang ada yang belum tahu, Andum Tresno Agape. Petrus saja ketika ditanya, apakah engkau agape kepadaku? Ya, ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, Petrus hanya bisa menjawab, aku filia, bukan agape. Saya menyadari nama kita bukan nama yang enteng-entengan gitu ya, mudah untuk disandang kemudian hanya sekedar nama, tapi ketika dihidupi mungkin kita merasa berat. Tetapi segala kekurangan kelemahan kita sebenarnya ingin menyatakan kita punya Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita. Kita punya Tuhan yang mengatasi segala kekurangan kita. Ya, mari kita menghadap Tuhan, kita mengaku segala kelemahan kita, segala dosa kita, segala ketidakmampuan kita. Dengan doa pengakuan dosa, kita ucapkan bersama-sama. Allah sumber kasih, hidup dan kebenaran kami. Hanya oleh kasih-Mu kami beroleh rahmat, penebusan, dan kemerdekaan dari penjajah maupun dosa. Kami telah Engkau lepaskan dari rahmat, sehingga kami menjadi orang-orang bejo, beruntung. Bahkan Engkau telah menebus dosa-dosa dan menyucikan kami. Kami mohon ampun Tuhan, karena sering kurang atau bahkan tidak bersyukur atas anugerah-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas ketidakmampuan mengasihi-Mu dan sesama kami. Ampuni juga kurang syukur kami atas kemerdekaan yang Kau anugerahkan. Terima kasih Bapa atas pengampunan dan karya terbesar-Mu di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih yang terindah, karya-Mu Tuhan, karya yang terbesar bagi kami semua. Segala pujian hanya kepada-Mu.
pengorbananmu yang sangatku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terkesan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ada amin, kita punya Yesus yang luar biasa yang kita kagumi ya. Mari kita nyatakan syukur kita lewat pembacaan firman dari berita anugerah yang tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-6. Saya akan bacakan ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian firman Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri. Saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut, kita dipanggil menjalani dan menikmati kehidupan baru seturut tatanan firman-Nya, seperti tertulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 16 dan 17. Mari kita baca bersama-sama. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan mengatakan kita diminta untuk tidak hanya mengasihi yang terdekat dengan kita, tetapi juga untuk menghormati raja. Berarti mungkin kita bukan punya kerajaan ya di negara kita, kita punya pemimpin presiden. Nah, pemimpin kita perlu doakan, kita perlu dukung, kita perlu support lewat apa yang kita bisa. Mari lewat pujian tanggapan kita nyatakan, Kau telah memilihku, kita minta Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu. Kita jadi mezbah doa untuk keselamatan bangsa dan negara kita.
alat kerajaan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari nyanyikan dari awal. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. jadikan aku Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan negeriku. Bagi keselamatan negeriku. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita wajib mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugerah yang telah diberikan kepada kita, di mana di masa pandemi COVID-19 ini kita semua diberi kesehatan, kemampuan untuk mengatasi hidup dan kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita bersyukur dengan mempersembahkan apa yang kita usahakan, dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita dalam setiap usaha kita. Sebagai dasar persembahan pada hari ini terambil dari Petrus 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi, dasar persembahan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Betapa kita tidak bersyukur karena air kaya dan menggung, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bumi dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surga dan cerah, ditingkat hijau burung berhenti, bunga pun bangkit, angin berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hijau langit yang terang, berbatu dalam warna cemerlang, indah cerita damai dan teguh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri, kita beraturkan persembahan pada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas berkah yang telah kami terima di lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam masa pandemi ini Tuhan mampukan kami untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup dan kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur kalau pada hari ini dalam masa pandemi, dalam masa adaptasi baru, Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan menerima sabda yang suci yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sari Priyono. Kiranya Tuhan mampukan beri kebijaksanaan dan urapi Bapak Sari Priyono yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu sebagai pedoman hidup dan hidup kami, baik dalam persekutuan maupun dalam kehidupan kami bermasyarakat. Bukalah telinga, hati dan pikiran kami ya Bapa, jika kami bisa mendengar, menerima firman-Mu. Kami juga mengaturkan persembahan kami yang kami peroleh dari usaha kami karena berkah-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadikan kemuliaan nama Tuhan dan perkembangan jemaat antar di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sudah sarapan? Sama. Tapi selalu semangat ya. Shalom. Ya. Merdeka. 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 Ya. Ini yang harus kita gelurakan, tidak hanya merdeka dari penjajahan Belanda, tetapi lebih dari itu. Ada kemerdekaan lain yang patut kita renungkan. Kita sejenak membaca dari Mazmur 130, salah satu bacaan leksionari pagi ini. Mazmur 130, demikian sabda Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam hidup keseharian. Haleluya. 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 Mari kita hening berdoa sejenak. Bapa, di tengah-tengah kami mensyukuri kemerdekaan negara kami, Republik Indonesia yang ke-75. Kami juga beribadah. Maka Bapa, berkenanlah bersabda dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar saya dirasani orang. Mendengar kok dirasani ya? Berarti sebenarnya nggak mendengar ya? Mendengar dari orang lain bahwa saya dirasani orang. Pendeta edan. Hah? Ada yang bilang pendeta keras kepala. Hah? Ya. Saya pada waktu mendengar itu dalam bahasa Jawa kemeropok. Kemeropok itu dalam bahasa Indonesia apa? Semangat. Kemeropok itu semangat. Ya sedih, ya marah, campur aduk. Tapi kemudian saya rasakan, lah iya bener, wong saya juga keras kepala orangnya. Ya kan? Ya rada-rada sithik-sithik rada bener rada edan.
Rada sadar. Akhirnya saya menyadari bahwa apa? Dalam diri saya memang saya ini kadang-kadang keras kepala, betul nggak? Apakah Anda semua lembut hatinya? Enggak. Kadang-kadang lembut hatinya, kadang-kadang juga keras kepala, ya kan? Tidak ada satupun orang yang selalu keras kepala dan tidak ada orang yang selalu lembut. Tidak. Ada waktunya harus keras, ada waktunya harus lembut. Jadi akhirnya saya sadar bahwa ya rapopo aku dirasa. Wong memang saya orang keras kepala, ada waktunya begitu. Dan kalau sesuatu yang prinsip ya harus kita pertahankan, betul nggak? Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ora apa-apa aku dirasani. Karena apa? Karena orang tersebut punya mulut, betul nggak? Nah kalau nggak punya mulut berarti nggak bisa ngerasani kan? Karena orang itu juga punya mulut dan berhak untuk menilai, untuk ngomong dan seterusnya. Kalau begitu, saya belajar memerdekakan diri saya sendiri sekaligus memerdekakan orang lain untuk komentar apa saja. Jadi rasah keloro karena dia juga punya mulut untuk berbicara, menilai dan seterusnya. Akhirnya saya sadar, yang kuat ngomong ya rapopo, neng ngarepku ngomong rapopo, neng mburi ngomong ya rapopo, merdeka saja, betul nggak? Tapi bukankah sulit untuk begitu kan? Angger kalau kita ini dirasani terus manggel awas kayak. Dan kita sangat sulit untuk bertemu dengan orang itu. Sama saudara. Ketika saya merasa ada orang yang membicarakan saya pendeta edan, pendeta keras kepala, dan saya tahu orangnya, kalau saya lewat di depan rumahnya, nyaman nggak hati saya? Enak banget. Hati saya itu ya, dodo saya itu mengkap gitu. Harta apa gitu. Mbok ketabrak sepur neng Solo Tigo itu loh ya. Padahal nggak pernah ada sepur ya kan? Karena hati saya yang sakit sekali sudah. Tapi saya rasakan kalau lewat di depan rumahnya, apalagi ketemu dengan orangnya, saya merasakan tidak nyaman. Berarti saya terpenjara. Berarti saya tidak merdeka. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Saya ingat firman Tuhan bahwa tugas orang Kristen itu bukan mengutuk orang, tetapi memberkati orang. Amin. Tugas orang Kristen bukan mengutuk orang, sambar bledek, tabrak truk, enggak. Tugas orang Kristen adalah memberkati orang, mendoakan segala hal yang baik termasuk terhadap orang yang menyakiti kita. Dan betul, satu malam dengan berat saya berdoa, Tuhan Engkau tahu hatiku marah sekali terhadap orang si A si B. Tapi hari ini aku mau mendoakan mereka. Saya menyebut nama orang itu dalam doa saya. Saya mengampuni orang itu. Saya memberkati si A. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan rasa di dada gimana? Betul. Plong. Orang Jawa itu untuk membuat mantap ditambah mak, bukan pak. Pak plong enggak, mak plong. Rasanya lega sekali. Dan sekarang kalau lewat depan rumahnya, ya enggak apa-apa. Ketemu orangnya, ya tidak salaman. Perkara orang itu bagaimana, itu bukan soal kita. Yang penting adalah Anda merasakan kemerdekaan dengan cara apa? Mengampuni orang itu, memberkati orang itu, membawa dalam doa orang itu. Kita berkati orang itu. Kenapa saudara? Ayat 3, mari kita perhatikan. Jikalau engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan?
Tidak ada satupun orang yang tanpa kesalahan. Tidak ada satupun orang yang belum pernah ngawur. Ada yang belum pernah ngawur di sini? Saya pernah ngawur, ya pernah. Oh sering. Ya. Kadang-kadang karena mangkel, karena marah kita bisa ngomong sengomong-ngomongnya, sak cul-culi, atau kita bisa membanting sesuatu di dekat kita dan seterusnya. Dan kita adalah kumpulan orang yang berdosa, yang tidak pernah bisa sempurna melakukan sabda Tuhan. Isih sok ngrasani? Dosa apa ora? Diterus-teruske apa ora? Enak apa? Ya kita sering kali ya terus-menerus begitu. Itu artinya apa? Kita itu tidak mungkin tidak berbuat dosa. Kita pasti berdosa. Tapi firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ayat 4. Tetapi padamu ada apa? Ada apa dengan cinta? Oh enggak ya. Tetapi padamu ada pengampunan. Jadi sebenarnya kita banyak kesalahan, tetapi di mata Tuhan, Tuhan memandang kita dengan cinta kasih, dan Allah mengampuni kita. Allah melupakan segala kesalahan kita. Di benak Allah hanya ada Panadol. Iya, Panadol itu kalimat kerennya apa tuh? Iya, sudah lupa tuh? Jadi kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kesalahan saya banyak, apa saja ya Tuhan? Jawaban Tuhan, Panadol. Sudah lupa tuh? Karena Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. Bahkan Ia mau mengampuni kita dengan cara unik, cara yang sangat mahal, yaitu Ia menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menikmati kemerdekaan 75 tahun. Tapi apakah kita betul-betul merdeka? Apakah kita betul-betul bebas dari pengaruh Amerika? Mengapa kita mengalami inflasi setiap tahun rata-rata sekitar 11,1% terhadap nilai tukar dolar dan terus saja naik? Karena tanpa sadar kita pun sebenarnya meskipun tidak dijajah seperti zaman Belanda datang sini dan kita menjadi orang-orang yang harus dipaksa rodi, kerja paksa dan seterusnya, tapi sebenarnya kita tidak mungkin bebas dari penjajahan ekonomi. Di rumah tangga kita ada penjajahan nggak ya? Ada nggak penjajahan di rumah? Ada. Ada apa? Bisa nggak di dalam rumah kita ada penjajahan? Ada. Kalau tercipta suami-suami takut istri, itu berarti istri-istri menjadi penjajah. Saya ngomong bapak-bapak penjajah. Kalau ada istri-istri yang takut pada suami karena ngomong sih dia ngomong, ya diiringi, mau bergerak sedikit nanti. Dan apalagi kalau bapak-bapak maplek gitu, itu berarti ibu-ibu dijajah oleh bapak-bapak. Orang mungkin kita ya bapak-bapak yang ngomong begitu, orang mungkin ya mas ya. Tapi sikap di mana kita menjadi orang-orang yang suka ditakuti orang, suka menekan orang tanpa sadar, kita menjadi penjajah. Kecuali apa? Suami istri saling memberikan kemerdekaan, saling percaya, saling menghormati dan saling mengampuni karena tidak ada suami istri yang tanpa kesalahan. Betul? Betul nggak? Iya. Kalau tidak ada pengampunan dalam rumah tangga, yang ada adalah penjajahan. Karena kita tidak nyaman ketemu dengan orangnya, betul nggak?
Dan itu siksaan dalam keluarga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita hanya akan mengalami kemerdekaan kalau kita sungguh-sungguh menghayati, menyadari Allah sudah melupakan dosa-dosa kita. Apapun kesalahan saudara, saya tidak tahu satu persatu. Tapi jangan menyimpan kesalahan. Jangan terus dikejar-kejar perasaan bersalah. Pernah mungkin saudara berbuat salah. Pernah betul? Saya pernah berbuat salah. Saking marah saya bilang cerai. Salah nggak itu? Salah. Dan saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Kalau sudah itu selesai nggak? Belum. Kalau tidak membereskan betul ya belum ya. Aku salah. Sesuk ketemu meneh. Aku salah. Kira-kira ini bisa makan enak nggak? Bisa tidur nyenyak nggak? Enggak. Kecuali apa? Kita percaya Tuhan, aku memang punya banyak dosa, tetapi aku percaya Engkau mengampuni babar pisang itu sempurna. Segala sesuatu sudah diampuni Tuhan. Karena saudara-saudara dan saya sudah diampuni Tuhan, maka ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Ampunilah orang yang ngerasan kita. Ini contoh sederhana Bapak Ibu. Kalau di Menara Kasih kemarin ada semacam perdebatan. Sing kebaktian, wong sing sepuh-sepuh entuk ora? Sing usianya 60 ke atas boleh nggak beribadah? Wah, ada yang ora entuk. Mergone apa? Itu aturan pemerintah. Anak-anak juga nggak boleh. Terus saya bilang, lah wong sing butuh keibadahi malah sing sepuh-sepuhi. Lah piye? Akhirnya ribut gitu ya. Tapi akhirnya ya bener, sing butuh ibadah sing sepuh, asal protokol kesehatan diperhatikan betul. Meskipun ambekannya ya susah ya. Saya tadi nyanyi sambil begini, kok panas banget nenggon cangkemku. Tak copot sedilo. Karena rasanya di sini kok ya sumpek gitu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam rumah tangga kita mungkin ada waktunya berbeda pendapat, betul kan? Dalam bergereja berbeda pendapat? Ya, maklum. Untuk beli tanah di atas, rame nggak? Oh, rame. Orang mau rame banget. Tapi saudara Bapak Ibu, yang tidak setuju itu juga bermaksud baik, betul nggak? Maksudnya apa? Pak, ini kan corona, golek duit angel. Emangnya golek duit neng endi? Golek duit. Iya, memang golek duit angel, sehingga mereka berpendapat belum waktunya. Baik enggak itu? Baik. Yang pengen punya tanah, beli tanah di situ, majelis misalnya, dan beberapa teman, baik enggak? Punya maksud baik juga. Jadi wong apik-apik do kumpul, lah kok malah do grejegan. Padahal jane maksudnya do apik. Maka apa? Sadarilah bahwa orang yang berbeda pendapat kita, mungkin mereka juga punya maksud yang baik. Jadi hormatilah pendapat itu, berbeda itu. Tapi yang jelas kita sudah tidak membahas soal tanah itu. Yang penting antepe solid. Yang penting antepe rukun. Dan itu hanya bisa ketika Anda dan saya memahami orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ngerasani yang kuwi hake ya wis ben ya. Jadi kita tidak perlu berat hati berbeda pendapat, ya ora apa-apa, betul kan? Sehingga kita tidak perlu berat hati ketemu wongnya terus, oh kuwi sing ngrasani aku.
Kuwi sing ngeyel. Kuwi sing apa gayane. Kuwi ngeyel banget kuwi dan seterusnya. Enggak perlu, karena apa? Mereka punya maksud baik, kita juga punya maksud baik, semua dirangkul yang baik. Nah, saudara yang terkasih, itu hanya bisa ketika kita mengampuni orang yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi sing wis ya wis, tidak perlu diributkan. Sehingga nanti kita pulang ngomong dengan teman-teman soal tanah, rasa digawe mumet, rasa digawe ribut, santai wae. Nah, sing kepenak antepe minggu depan kebaktian luweh akeh ya. Tapi tetap protokol kesehatan harus dijaga. Enak nggak hari ini beribadah? Enak. Tapi yang jelas, mereka hanya bisa ketika Anda mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kita masuk.
kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami, bangsa yang kami cintai, negara Republik Indonesia ke-75 tahun. Kami bersyukur untuk jatuh bangun bangsa kami, terlebih di masa krisis pandemi ini. Berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas pemerintah kami. Diluruskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara semua, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Mari Bapak. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah undur dari tempat peribadatan ini. Ampunilah setiap orang yang bersalah pada kita. Dan mari kita buat sederhana, tidak rumit, kita buat sederhana. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian penutup, pujian nasional Hari Merdeka. Kita nyanyikan 2 kali. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung berat. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Selamat Hari Merdeka, dirgahayu kemerdekaan RI ke-75. Tuhan Yesus memberkati.